Kayaknya lebih keras kepala dari iblis manusia, saudara. Disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam. Tapi pernahkah kita melihat ada orang lewat di sini tidak ada kepalanya? Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kalau wanita kan ada urusan kehormatan, kalau harus ribet membuka dan sebagainya. Tapi ternyata mazhab 4 sepakat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya Sakar. Sakar ini Iblis disuruh sujud kepada Allah, sujud. Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Ini manusia disuruh sujud kepada Allah, nggak mau. Kayaknya lebih keras kepala dari iblis manusia, saudara. Hati-hati tuh yang nggak sholat, hati-hati. Meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran, surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa diantara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Saya mengamati dari 5 rukun Islam, sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Demi Allah, Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam. Bapak tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam. Tidak bayar zakat, tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan sholat, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Kafir. Buka Al-Quran, surah Al-Anfal, Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, rukka'an sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat 5 waktu. Begitu pentingnya ini sholat, sehingga Nabi menjelaskan, andai saja sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat fungsi pentingnya kepala dalam diri kita. Ada orang perang, kena kedua kakinya, tangannya amputasi, potong 2 tangannya, potong 2 kakinya, masih bisa hidup. Ada orang tidak ada pendengarannya, masih bisa hidup. Tidak ada 2 matanya, buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita melihat ada orang lewat di sini tidak ada kepalanya? Itulah orang Islam yang tidak sholat, ibarat manusia tidak punya kepala. yang jelas meninggalkan sholat adalah berat. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Hati-hati dalam keadaan apapun, bahkan ada sholat menghormat waktu, karena begitu pentingnya sholat. Anda tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, cari air nggak ada, cari debu nggak ada. Atau Anda di sebuah perjalanan, khususnya ibu-ibu, karena nggak pernah belajar waktu itu, nggak ikut hadir di Masjid Al-A'zam, sehingga nggak ngerti bagaimana istinja dengan tisu. Akhirnya apa? Ngompol di celana basah, najis, mau sholat. Ya karena dia bajunya najis, seorang wanita susah menggantinya. Kalau laki-laki kan bisa saja pinjam sarung, celananya dilepas. Kalau perempuan nggak bisa semacam itu.
Hei wanita, jangan sampai anda meninggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan bajumu terkena najis. Namanya sholat menghormat waktu agar Allah tidak murka kepadamu. Cuma nanti sampai di rumah setelah terbebas dari celana yang najis atau baju yang najis, diulang sholatnya. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu udah meninggalkan sholat. Baju saya najis, nggak ada alasan. Sama bapak-bapak, celanaku najis, ganti. Kalau bapak pinjem sarung di musola ada. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kalau wanita kan ada urusan kehormatan. Kalau harus ribet membuka dan sebagainya. Tapi ternyata terkena najis, maka tetap berwudu, kemudian menutup aurat, melakukan sholat. Cuman sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu bajunya terkena najis. Tapi nggak dosa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Dua, la kafarata laha illa dzalik, sholat tak boleh ditebus dengan haji, sholat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha, tak ada yang dapat membayar sholat kecuali sholat itu sendiri. Mazhab 4 sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, solat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas solat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah, berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalan. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Makanya saya selalu berkata, khususnya pada pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya sakar. Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakun minal muslimin. Para malaikat nanti akan tanya mereka, orang-orang yang masuk neraka sakar tuh, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainamus shalah, faman tarakah faqad kafar. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Dan Ibnu Majah juga dalam kitab Iqamah was shalah was sunnah fiha. Hakim juga menyebutkan dalam Mustadrak. Ya, dan ini beliau juga mensahihkannya, dan Imam Az-Zahabi juga, penulis buku kita ini, juga mensahihkannya. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah solat. Perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir.